Diyatu kulli rajulin minhum isna asyara alfan. Menebus diat setiap satu orangnya 12.000 dinar. Satu dinar itu duit zaman Nabi, tak ada duit kertas. Duit kertas itu setelah Presiden Amerika, mereka cetak kertas. Zaman Nabi yang ada duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Itu maka diangkat Ustadz Al-Nob Dinar jadi ketua yayasan, karena duit dia banyak, tidak akan korupsi. Satu dinar beratnya 4,25 gram. Saya punya duit dinar, dikasih orang, beratnya 4,25 gram. Zaman Nabi itu dinar itu beratnya 4,25 gram, ada di museum. Nanti kalau adik-adik pergi umroh, singgah ke museum di Makkah, Madinah, di Kairo, di Turki, tengok dinar beratnya 4,25 gram. Jadi kalau satu keping itu berapa lah itu di Pekanbaru? Yang paling tahu harga emas ibu-ibu, 1 gram emas 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram 4 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, 4 juta aja lah, 4 juta. Kata dia, menebus satu orang itu 12.000 keping. 12.000 keping dinar kali 4 orang. Nah, kalikanlah itu 124. Hadis nomor 124 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada ustadz berceramah di sini, Rasul bersabda, maka jamaah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kita tes, Rasulullah bersabda. Itu menunjukkan jamaah itu masih hidup. Kalau nanti ada ustadz ceramah, Nabi bersabda, diam semua. Itu berarti semua itu sudah qalu. Qalu nyawanya lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi bersabda, idza shallal fajra, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Samurah menengok Nabi dengan matanya. Apa kata Jabir? Karena Nabi SAW idza shallal fajra, Nabi habis salat fajar, maksudnya habis salat subuh, tarabba'a fi majlisihi, dia duduk tidak pindah. Habis salat subuh duduk dia di tempat duduknya itu, fi majlisihi, hatta tatul asyams, sampai terbit matahari. Itu maka dari tadi bapak tak ada yang bergeser. Ada bergeser tak apa-apa, karena mengumpulkan duit sumbangan tadi, tak apa. Tapi itu ada yang bergeser Pak Ustaz, tak apa-apa, ke toilet daripada tumpah di karpet. Boleh. Jadi kalau ada mau buang air kecil boleh, pergi ke toilet, habis itu wudhu, masuk lagi ke dalam. Ada kawan saya Pak Ustaz pergi ke toilet, balik ke rumah tidur, habis itu balik kembali lagi, tak masuk lagi, tak dapat lagi. Kalau hanya sekedar darurat boleh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang paling tinggi Imam Bukhari, setelah Imam Bukhari Imam Muslim, maka disebut hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa Abu Daud wa ghairuhuma, dan selainnya. Wa fi riwayat Ibni Khuzaimah, dalam riwayat Imam Khuzaimah, nama kitabnya Sahih Ibni Khuzaimah, yaqudu fi musallahu, Nabi duduk di tempat sholatnya, idza shallas subha, kalau dia sholat subuh, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Kalau mau tidur setelah sholat sunat isyraq, balik dari sini tidurlah. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani fi riwayatihi yazkurullah. Ternyata hubungannya dengan orang modern zaman sekarang, orang yang paling maju di Asia Tenggara ini adalah orang yang bangunnya paling awal. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Patani, Thailand Selatan, Moro Filipina,
Di Asia Tenggara ini, negara yang paling maju ekonominya, yang paling cepat bangun subuhnya. Menurut survei, bukan menurut saya. Mana negara yang paling cepat bangun subuh? Singapura. Dan bukan Islam. Mereka bangun subuh untuk apa? Untuk cari duit. Tak ada mereka sholat subuh. Jadi saya ingat waktu itu dia angkat jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Ingat betul tanggalnya. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Menginap di hotel di samping pantai laut. Di Bengkalis. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di Bengkalis. Saya masuk Dewan Juri, tinggal di hotel tepi laut. Sholat subuhnya ke masjid Bengkalis. Apa nama masjid Bengkalis itu? Saya ngetes saja, tahu tak orang? Masjid Istiqomah. Jadi dari hotel itu jalan kaki. Jalan kaki dari hotel ke Masjid Istiqomah. Itu kanan kiri, belum lagi sholat subuh, udah buka warung kopi. Tapi warung kopi bukan punya orang Islam. Pakai celana pendek. Ayah, cincai-cincai lah. Jadi apa kata orang kita? Jangan sampai rezeki dipatuk ayam, diterkam kucing, ditimpo tangguh. Udah habis sudah, barulah. Jadi sebetulnya etos kerja yang punya ajaran orang Islam, yang mengamalkan orang lain. Awak asik dek lolo. Pas giliran orang kaya, rezekinya banyak. Kenapa dia gitu? Iyalah, dia kan betuyul. Padahal orang bekerja. Ini pentingnya. Karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah kepada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya, itulah yang hidupnya yang paling berkah. Alhamdulillah. Hari Sabtu, hari libur, bisa pula jamaah seramai ini. Ini kan menunjukkan bahwa kita bangunnya di awal pagi. Hadis terakhir 125 dari Abu Ali Al-Misri. Dia berkata, safarna ma'a Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kami musafir sama Uqbah bin Amir, sahabat Nabi radhiyallahu an. Fahadaratna shalah. Waktu kami sedang berjalan, masuk waktu salat. Fa'aradna an yataqaddamana. Kami ingin supaya Uqbah inilah yang maju jadi imam. Masuk waktu salat, berhenti kita Pak. Ayo berhenti, kami mau dia nilai yang maju jadi imam. Faqala inni sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi pernah bersabda, man amma qauman, siapa yang jadi imam, fa in atamma falahut tamam. Kalau dia jadi imam, sempurna bacaannya, sempurna rukuk sujud tumakninahnya, maka dia dapat pahala sempurna dan makmumnya pun dapat juga. Wa in lam yutim, kalau imamnya tak sempurna, bacaan imam itu tak sempurna. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ijazah. Tak ada ijazah. Tak sempurna bacaannya. Geraknya pun tak sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sempurna gerakannya. Lututnya, duduknya, iftiras tawaruknya pun tak jelas. Wa in lam yutim, kalau si imam itu tak sempurna bacaannya, tak sempurna gerakannya, falahumut tamam, makmumnya tetap dapat pahala berjamaah, wa alaihil ismu, imamnya dapat ismu. Ismu itu apa? Dosa. Imamnya dapat dosa. Saya ulang sekali lagi, kalau sholat berjamaah, imamnya sempurna, imamnya dapat kesempurnaan dan makmumnya juga dapat. Tapi kalau imamnya tak sempurna, makmumnya dapat, imamnya cuman dapat dosa. Maka jangan berlomba-lomba jadi
imam. Ini kadang beberapa masjid udah tua, udah tak ada lagi gigi, tetap juga mau jadi imam. Saya tak mau jadi, di mana-mana masjid tak mau saya jadi imam. Ustaz maju, enggak. Imam ini berat tanggung jawabnya. Jadi Ustaz menyindir Pak Imam tadi tak sempurna bacaannya. Itu bukan tak sempurna bacaan, mic rusak. Bacaan beliau sempurna, saya di belakang jelas tadi saya dengar. Kan? Ini kalau tak dijelaskan kadang jamaah ini menyindir ini. Saya inilah penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Main lepas saja. Kalau ada yang tersinggung, memang dia terlalu sensitif. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau disebut Ahmad itu namanya Imam Hambali. Nama lengkapnya Ahmad bin Hambal. Dikenal dengan Imam Hambali. Wa hadza lafzuhu. Ini lafaz ini dari Musnad Ahmad bin Hambal, nama kitabnya Musnad. Meninggalnya di Baghdad, Irak tahun 241 Hijrah. Wa Abu Daud juga ada dalam riwayat Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Wa Ibnu Majah juga Imam Ibnu Majah, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sunan itu artinya apa Pak Ustadz? Sunnah. Itu artinya sunan. Sunan Abi Daud, sunnah yang disusun oleh Imam Abu Daud. Sunan Kalijogo? Enggak. Sunan itu dalam bahasa orang di Jawa artinya kalau berjumpa sama dia tangan kita disusun dengan susunan. Orang Jawa kalau dihormat sama orang disusun dengan jari susunan, maka disebut dengan Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan disebut dengan Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo. Wali Songo. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Wal Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Nama imamnya Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Kitab hadis semuanya. Itulah dia hadis nomor 125 dan sekarang sudah masuk jam 6.30. Kita sunat Isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal Isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, yang lama-lama itu juga lah. Kulhu wallahul falaq. Macam ada hafalan baru aja. Nanti kita teruskan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.